soal wacana masuk pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Kalau menurut saya ya kalau PDIP-nya masuk Prabowo Gibran, lalu nanti misalkan PKS-nya masuk gitu ya tidak ada oposisi. Ataupun kalau PKS-nya tidak masuk, tapi PDIP masuk pemerintahan Prabowo Gibran, maka oposisi hanya PKS. Dan itu tidak bagus dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat. Demokrasi itu butuh keseimbangan politik, butuh check and balances. Dan kekuasaan itu harus diawasi agar tidak salah jalan. Nah, kekuasaan yang diawasi saja, yang dikontrol saja salah jalan gitu ya, salah arah gitu. Maka apalagi kalau tidak diawasi. Oleh karena itu kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh, dan partai yang bisa berperan bagus ya, nyentrik, kuat beroposisi adalah PDIP karena punya sejarah panjang dalam konteks beroposisi. Oleh karena itu saya melihat konstruksi politiknya gitu, kalau PDIP masuk pemerintahan ya tentu ya demokrasi tidak akan kuat, akhirnya tidak akan membaik, tidak akan sehat karena tidak ada oposisi yang kuat. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, artinya Prabowo Gibran harus kuat dalam konteks membangun pemerintahan bersama partai koalisi yang gemuk itu gitu. Di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, partai-partai yang beroposisi yang kalau kita lihat dari sejarahnya pasca reformasi gitu, ataupun sebelum reformasi di masa Orde Baru itu kan PDIP yang memang punya kekuatan tersendiri ya, jiwa tersendiri untuk bisa menjadi oposisi juga. Jadi kalau seandainya PDIP-nya masuk pemerintahan Prabowo Gibran, maka tidak akan ada check and balances, tidak ada oposisi yang kuat, dan itu merugikan demokrasi kita, tidak akan sehat. Oleh karena itu agar sehat demokrasinya, maka PDIP lebih bagus, lebih baik ada di oposisi, mengontrol jalannya pemerintahan, mengawasi jalannya katakanlah pembangunan gitu. Lalu juga bersama-sama masyarakat untuk keras dalam konteks mengkritisi kebijakan-kebijakan yang salah jalan dan salah arah. Nah, disitulah sebenarnya demokrasi berfungsi ketika ada kekuatan yang ada di pemerintahan, di saat yang sama ada juga yang mengkritisi di luar pemerintahan, agar terjadi check and balances itu, agar ada terjadi perimbangan kekuasaan. Karena kalau bandul kekuasaan terlalu berat, terlalu berkuasa, terlalu mayoritas, itu juga akan cenderung bisa disalahgunakan kalau oposisinya minim. Tapi oposisinya kalau kuat juga, bandul oposisi kuat, maka pemerintahan akan goyang. Jadi keseimbangannya harus, misalkan oposisi itunya juga ada gitu, di saat yang sama pemerintahannya juga kuat. Nah, ini yang menjadi baik bagi demokrasi ke depan. Jika kita menganalisa seberapa besar peluang Megawati gitu ya, menjajaki atau berkoalisi dengan Prabowo Gibran, saya sih melihatnya ya kalau bertemu empat mata Prabowo Megawati itu akan ketemu. Tapi kalau soal koalisi PDIP bergabung dengan Prabowo Gibran itu belum tentu. Saya melihat ada prinsip yang dijaga oleh Megawati, dan Megawati ini kan salah satu tokoh yang kuat memegang prinsip. Oleh karena itu saya meyakini gitu, bahwa PDIP itu agak berat, agak sulit untuk masuk pemerintahan Prabowo Gibran, karena di sana ada Jokowi yang kita sama-sama tahu, sama-sama paham Ibu Megawati tidak suka kepada Pak Jokowi karena tidak membantu PDIP dan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 yang lalu. Nah, dalam konteks itu maka saya melihat ya kelihatannya gitu arah PDIP adalah menjadi oposisi atau ada di luar pemerintahan. Dan menurut saya cukup baik juga, cukup bagus juga, cukup adil juga jika PDIP ada di oposisi atau di luar pemerintahan. Karena jangan semua partai itu masuk koalisi Prabowo Gibran. Karena kalau semuanya masuk ke sana, diborong semua, maka bandul kekuasaan terlalu kuat. Nah, kalau terlalu kuat tidak ada yang mengawasi, cenderung akan bisa disalahgunakan. Oleh karena itu butuh PDIP ada di luar pemerintahan. Dan saya meyakini gitu ya, dengan prinsip Ibu Megawati, kelihatannya arah-arah PDIP itu tidak berkoalisi dengan Prabowo Gibran, tetapi lebih kepada menjadi oposisi atau ada di luar pemerintahan. Dan menurut saya hal yang positif yang bagus ketika Megawati ataupun bersama PDIP masuk atau ada di luar pemerintahan. Jadi saya melihatnya bahwa soal peluang masuk pemerintahan Prabowo Gibran bagi PDIP saya melihatnya kecil ya.
sedikit lah gitu ya peluangnya. Tetapi kalau di oposisi sangat besar karena tadi bahwa PDIP sedang marah pada Jokowi dan Jokowi dianggap ada di posisi atau berpihak kepada Prabowo Gibran, dan itu yang membuat kelihatannya PDIP ada di jalur oposisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.